MTK Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Ferianto. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah trik ya, berhitung cepat ya. Tapi sebenarnya berhitung cepat ini idenya bukan dari saya ya, karena saya melihat dari sebuah video orang ya membuat sebuah trik berhitung cepat ya. Walaupun bilangannya tidak persis sama seperti ini ya, tapi triknya saya ingat ya. Lalu saya pelajari. Nah, sekali lagi saya tidak menyarankan bahwa teman-teman atau adik-adik ya menggunakan tips-tips terlalu bergantung pada trik-trik berhitung cepat. Tidak ya, justru saya di sini ingin mengupas bahwa sebenarnya hampir semua, bahkan semua lah ya, semua tips atau cara berhitung cepat itu pasti ada syaratnya. Nah, ini yang berbahaya ya, karena apa? Karena takutnya terutama ada yang baru belajar berhitung itu ya, lalu terlalu memikirkan oh ini bisa pakai cara ini, disangkanya itu bisa berlaku untuk umum. Sekali lagi ya, saya membuat video ini bukan untuk mempromosikan trik-trik berhitung cepatnya, bukan. Justru saya ingin mengupas untuk memberitahu bahwa untuk apa sih kita terlalu membuang-buang tenaga untuk menghafalkan trik-trik, di mana trik-trik itu tidak berlaku secara umum gitu ya, hanya untuk bilangan-bilangan tertentu. Jadi untuk apa gitu loh ya. Tapi ya itu sih kembali lagi kepada adik-adik sendiri. Kalau memang merasa biar lebih keren atau apa ya, terserah sih ya. Cuma yuk selalu diingat bahwa semua trik-trik cepat ya, hampir semua trik-trik cepat itu mempunyai syarat pastinya ya. Oke, seperti contoh di sini ya. Sekali lagi ini bukan buatan saya ya, dan saya juga tidak sedang mempromosikan ya. Saya justru ingin mengupasnya sehingga yuk ternyata kita sama-sama sadar bahwa semua trik-trik cepat itu mempunyai syarat ya. Yuk kalau kita lihat di sini ya, si orang itu ya, dia mengalihkan bilangannya sekali lagi tidak sama persis seperti ini ya, tapi kalau kita lihat triknya ya, saya ingat dia membuat perkalian seperti ini. Jadi kalau misalkan triknya ini 11 kali 11 ya, ini dijumlahkan ya, ini dijumlahkan 11 ditambah 1 ya sama dengan 12. Lalu nanti ujungnya ya, yang ujungnya ini yang ujung di sini 1 kali 1 ya, ini 1 kali 1 ujungnya, dikalikan tulis 1, jadi 11 kali 11 121 ya. Ternyata itu juga berlaku juga untuk misal nih 12 kali 13 gitu ya, 12 kali 13 ya, 12 kali 12 ditambah 3 ya, ditambah 3, 12 ditambah 3 gitu ya kan, 12 tambah 3 itu 15 ya, ini ditambah ya, ini ditambah. Terus ujungnya sama ujung dikali ya, 2 kali 3 6, jadi 156 ya. Lalu ya katakanlah misal 14 kali 15 gitu ya. Ya jadi 14 ditambah 14 ditambah 5 ya, maksud saya 14 tambah 5 yaitu 14 tambah 5 yaitu 19 ya. Lalu ini 4 kali 5 itu 20, sehingga ini adalah 9 tambah 2 kan 11 ya, jadi ini 210 ya. Nah benar juga kan ya kan. Nah ini menarik, apa saja sih syaratnya, lalu kita akan kupas bahwa ternyata syaratnya adalah harusnya seperti ini gitu ya. Kita akan kupas syarat-syaratnya ya. Oke, mungkin buat adik-adik yang mau mencoba dulu melihat rahasianya ya, boleh dicoba dulu ya. Oke, nanti kita akan lanjut. Oke. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Dodi Ferianto. Kalian bisa belajar matematika bersama kakak di channel YouTube kakak, youtube.com/Dodi Ferianto. Jangan lupa subscribe ya, biar kita bisa belajar bersama terus. Oh iya, tapi kalau kamu mau belajar langsung dengan kakak melalui video meeting online juga bisa loh. Caranya, kamu WhatsApp aja nomor-nomor ini. Konsultasikan program yang sesuai dan juga jadwalnya. Cara belajarnya cukup gunakan handphone atau komputer atau juga laptop. Ada 3 program buat kamu yang tertarik belajar matematika olimpiade. Yang pertama pre-olimpiade,
Yang kedua beginner Olympiad. Yang ketiga elementary Olympiad. Dan yang keempat adalah junior Olympiad. Yang pertama pre-Olympiad. Program ini cocok sekali untuk adik-adik kelas 1 sampai 2 SD yang belum pernah sama sekali belajar materi Olimpiade Matematika. Yang kedua, beginner Olympiad. Program ini untuk adik-adik kelas 3 sampai 4 yang belum pernah belajar materi Olimpiade Matematika. Dan yang ketiga, elementary Olympiad. Program ini untuk adik-adik kelas 3 sampai 4 yang sudah pernah belajar atau bahkan sudah pernah juara di Olimpiade Matematika. Dan yang keempat, junior Olympiad. Program ini untuk adik-adik kelas 5 sampai 6 SD yang mau curi start belajar materi Olimpiade Matematika tingkat SMP. Atau adik-adik SMP yang belum pernah belajar materi Olimpiade Matematika SMP juga bisa masuk program ini. Materi tiap program sudah disusun sehingga adik-adik dapat belajar matematika dengan lebih sistematis. Adik-adik juga akan mendapatkan worksheet hampir di setiap topik atau sesi. Jadi adik-adik bisa review lagi belajarnya. Ayo, tunggu apa lagi? Sang juara tidak hanya dilahirkan, tapi juga dipersiapkan. Yuk hubungin nomor-nomor yang di sini ya, jangan lupa ya. Sampai jumpa. Ya, gimana Dede? Apakah sudah berhasil menebak atau menerka triknya atau syarat-syaratnya ya? Atau mengupas rahasianya ya? Ya, yuk sekarang kita kupas rahasianya ya. Dan apa sih sebenarnya syarat dari trik ini gitu ya? Ya seperti yang tadi dikatakan di depan bahwa pasti ada syaratnya ya. Sebuah trik cepat tuh pasti ada syaratnya. Oke, yuk. Si orang tersebut ya mengalihkan bilangan 2 angka ya, makanya saya akan gunakan bilangan 2 angka ya. Oke, dikali dengan bilangan 2 angka CD gitu ya. Nah, bilangan 2 angka ya, AB itu di sini kalau ada garis di atas itu artinya bilangan 2 angka ya. Ya, jadi kalau 23 itu bukan berarti 2 dikali 3, bukan ya. Jadi AB ya, AB bilangan 2 angka AB ya, bukan A dikali B. Oke. Nah, harapannya itu nanti menjadi ini AB ditambah dengan D. Ya, depannya itu adalah AB bilangan 2 angka AB ditambah dengan D ya. Lalu belakangnya itu adalah hasil dari perkalian B kali D. Nah, ini kali, ini benar-benar kali. Nah, ini menjadi sebuah bilangan utuh yang dimaksud adalah hasilnya. Oke. Jadi contohnya yang di sini ya, mana? Contohnya ya ini paling kelihatan kayak misalnya 156 kan, dari 12 kali 12 tambah 3 15 ya, 2 kali 3 6. Jadi cuma ditempel aja sebagai angka satuannya ya. Jadi B kali D ini hasilnya adalah nanti sebagai angka satuannya. Kalau dia lebih dari 10, puluhannya dijumlahkan dengan depannya. Nah, artinya apa? Artinya ini sama saja apa? AB ditambah D ya dikali 10 ditambah hasil dari perkalian BD. Kenapa tambah 10 ya? Karena dia sebenarnya puluhan. Jadi B kali D-nya ini nanti hanya akan dijadikan satuannya saja, gitu ya kan? Oke. Kalau kita kupas di sini A kali B itu kan 10A ditambah B dikali AB maksudnya ya, bilangan 2 angka AB itu sama dengan 10A ditambah B. Lalu bilangan 2 angka CD itu sebenarnya 10C tambah D. Ya contoh ya kayak 23 kan 20 ditambah 3 ya, 10 kali 2 ditambah 3 ya, 57 kan 50 tambah 7, 10 kali 5 ditambah 7 gitu ya kan. Oke, kalau kita kalikan ini jadi apa? Ini kita kalikan ya jadi apa? 100 AC ya. Benar-benar A dikali C maksudnya di sini ya. Bukan bilangan 2 angka C. Kalau bilangan 2 angka saya kasih simbol atasnya garis ya. 10A dikali D. Jadi 10AD tambah 10AD. Oke. Lalu B dikali 10C jadi 10BC. Lalu ya ini B kali C. B kali 10C. Mana? Pakai warna kuning. Nah, B kali D jadi BD. Nah, gitu ya. Sama dengan ya. Yang ini kan sebenarnya apa? 10A ditambah B ya. 10A ditambah B ditambah D dikali 10 ya ditambah BD. Nah, yang kanan ya kita coba ya, ini jadi 100A ditambah 10B ditambah 10D
ditambah BD. Nah, kalau kita lihat lagi di sini ya. Nah, ini di sini yang sebelah kiri, luas kiri ini 100 AC ditambah, saya rapikan dulu ya, 10 AD ditambah 10 BC ditambah BD ya. Saya rapikan lagi, ini 100 A tambah 10 B ditambah 10 D ditambah BD ya. Berarti ya ini ya oke, kedua ruas kita kurangi BD. Oke. Nah, tersisa apa? 100 AC, 10 AD, 10 BC. 100 A, 10 B, 10 D. Kalau kita lihat ya kedua ruas ya, dari sini bisa dilihat bahwa apa? Di sini ada 100 AC. Di sini cuma ada 100 A. Artinya apa? Artinya karena sekali lagi A, B, C, D itu adalah angka-angka ya, berarti diambil dari 0 sampai 9. Tapi A-nya kan A sama C-nya ini asumsinya karena bilangan 2 angka dikali bilangan 2 angka ya. Asumsikan bilangan 2 angka kali 2 angka deh ya. Asumsinya A dan C itu tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau dilihat dari sini ya, 100A ya, 100 AC ya, itu sama dengan 100A. Berarti apa artinya? Artinya C-nya harus sama dengan 1. Ya kan, C-nya 1 ya. Jadi oke, lalu kalau kita lihat lagi di sini ada 10 AD, ada 10 D. Ya kan? Artinya apa? 10 AD kalau kita mau jadi 10 D ya, ini berarti apa? A-nya juga 1 gitu ya kan? A-nya 1, lalu di sini ada 10 BC. 10 BC ya. Di sini ada 10B ya. Ya benar kan bahwa ini terjadi kalau apa? C-nya 1. Jadi ternyata ya A dan C nilainya harus 1. Makanya kalau untuk belasan ya, belasan kali belasan berlaku memang tuh bisa tuh kayak misal 14 dikali 13. Makanya selalu berlaku nih ya, 14 tambah 3 17 ya. 17. Lalu yang belakangnya 4 kali 3. Ya ini kalau ini jumlah, ini dikali 4 kali 3 jadi 12 ya, makanya ini sama dengan 182 ya, benar ya. Oke ya, 182 ya. Jadi kayak misal 17 dikali 19 ya. Kalau belasan kali belasan berlaku nih ya. 17 tambah 9. 17 ditambah 9 jadi berapa? 26 lalu 7 kali 9 63 ya, 63. Nah sekali lagi 63 itu diambil satuannya ya, 6-nya kan puluhan ya. Nah dijumlahkan sama depannya, jadi ini sama dengan 323 gitu ya. Ya tapi kalau untuk yang depannya itu 20-an yang bukan belasan ya, katakanlah 25 deh, 25 kali misal 25 kali 12 saja ya. Apakah berlaku ya bahwa 12 tambah 2 27 ya, 27 lalu 5 kali 2 10 di sini apakah sama dengan 280? Tidak ya. No ya. Jadi kalau di luar belasan dia tidak berlaku ya. Ya, jadi rahasianya bahwa di sini syarat tersembunyinya sebenarnya adalah ya hanya bisa dilakukan terhadap belasan dikali belasan gitu ya. Oke, mungkin ada pendapat lain atau mungkin ada yang ketemu strategi lain ya, atau mungkin ketemu mau sharing tentang trik-trik lain ya yang beredar di sana ya. Lalu pengen dikupas rahasianya boleh ya, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan yang lainnya.